Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pamekasan hebat. Tepuk tangan dong buat Pamekasan ya. Sebelumnya saya mohon izin bisa saya lepas Bapak. Takutnya nanti nggak tahu yang tampil saya gitu. Ya, mohon izin. Alhamdulillah saya sudah swab antigen dan juga vaksin sudah 2 kali. Sering tiap minggu tuh bisa 3-4 kali saya swab gitu ya. Kadang kan swab itu sakit, perih gitu kan. Tapi alhamdulillah saya sudah punya langganan swab. Kalau nge-swab enak gini, nggak sakit, nggak perih, nggak masuk. Nah gini. Jadi enak ya. Sebelumnya saya sapa dulu tuan rumah yang ada di sini yang punya rumah kediaman ya. Istilahnya kalau pejabat itu rumah kediaman. Tahu kenapa? Banyak security di depan satpol. Jadi aman. Kalau nggak ada rumah kedi nggak aman. Ya ini rumah kediaman. Bapak Badrut Tamam. Selamat malam Bapak. Salam sehat selalu. Pas menjadi seorang pemimpin di Pamekasan ini. Karena nama beliau itu pas. Jadi sejak lahir beliau ini sudah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Karena namanya Badrut Tamam. Badrut, bawahan dipimpin pasti nurut. Pas ya. Enggak usah Pak, kayaknya ngerogoh apa gitu. Enggak aman Pak. Aman Pak. Dan tamam. Tampan pantas jadi imam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan hadir di kota di Kabupaten Pamekasan dalam tema yang luar biasa ini, stop yang namanya rokok ilegal, ya kan? Ini benar-benar saya yakin seluruh masyarakat di Pamekasan akan nurut karena namanya juga Pamekasan. Paling menurut tanpa adanya pemaksaan. Jadi alhamdulillah semoga program ini stop yang namanya rokok ilegal ini akan berjalan dengan sukses di sini dan alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Ini saya bela-belain Pak. Harusnya malam hari ini saya nganggur, tapi karena ada acara ini saya bisa hadir di sini. Saya harusnya nganggur loh Pak ini ya. Enggak, ini sekedar cerita ya, panitia menghubungi tanggal 4 digeser tanggal 5 digeser lagi tanggal 6 ya kan. Untung saya ini adalah pelawak serba bisa. Jadi tanggal berapapun bisa gitu. Jadi aman gitu, tanggal berapapun dipindah bisa gitu. Panitia telepon, Mas bisa Pak. Terus budget biayanya berapa? Nggak usah dipikir Mbak. Yang bener iya. Panitia kan yang mikir, saya tinggal nerima. Kalau saya ikut mikir saya dijadikan panitia nanti kan. Hadir di acara yang sangat luar biasa, suasana meriah ya kan. Dan ngomongin tentang yang namanya rokok ilegal, ya kan? Namanya rokok ilegal memang harus diberantas. Kadang orang, ada teman saya juga ngerokok, kadang rokok ilegal. Kamu kok ngerokok nggak ada mereknya, nggak ada cukainya? Yang penting keluar asap. Loh kalau yang penting keluar asap, knalpot juga keluar asap, gitu kan? Ngapain nggak menghisap knalpot aja gitu Pak ya? Jadi nggak hanya sekedar keluar asap gitu ya. Jadi ada macam-macam gitu. Dan memang merokok itu unik ya. Saya ini terus terang seorang perokok karena saya benci rokok. Saya benci rokok tapi saya perokok, makanya tiap hari saya bakar sampai habis. Saking bencinya saya bakar terus Pak, karena kita nggak bisa berhenti merokok. Itu ada kandungannya tar itu yang bikin kita nggak berhenti. Tar habis mandi satu, tar habis makan satu, tar habis ya kan ada tarnya itu. Tar habis itu terus-terusan, tapi yang ilegal, harus yang ilegal, karena itu nanti juga muter-muternya kembali lagi ke masyarakat yang ada di sini. Makanya harusnya ngerokok yang ilegal. Dan saya senang di sini ngerokok kayak enak gitu di dalam. Oh Mas di dalam ngerokok boleh, di luar juga boleh gitu Pak. Tapi alhamdulillah saya ngerokoknya di luar, karena kalau ngerokok di dalam panas Pak. Saya ngerokoknya di luar gitu. Teman saya bilang, kamu ngerokok terus nggak takut mati? Gampang, kalau mati kan dinyalakan lagi ada korek kan. Aman gitu kan ya. Justru yang harus takut mati itu yang nggak vaksin, bener kan Pak ya?
Tepuk tangan dong buat kita semua yang sudah selain taat peraturan juga sudah melakukan vaksin semuanya ini ya. Dan kalau ngerokok itu bisa dilihat sebenarnya orang ngerokok itu macam-macam kan. Dan saya dapat info orang-orang di Pamekasan tuh sebagian besar ngerokok ya Pak ya. Sebagian besar tuh ngerokok. Sekitar misal 10 orang kumpul gitu ya. 8 orang ngerokok. Yang 2 yang beliin. Sama yang nyalain korek gitu ya. Tapi bisa dilihat kalau kumpul gitu. Ada yang tipe optimis. Optimis itu punya rokok, nggak punya korek. Nah, ini optimis nanti suatu saat pasti ada yang punya korek. Ada yang tipe pesimis, punya korek, nggak punya rokok. Nanti ngerokok dilarang, nanti ngerokok disita gitu. Bawa korek aja. Nah, ada satu lagi nih, nggak bawa rokok, nggak bawa korek. Nah, ini tipe pengemis. Nah, ya kan? Modalnya paru-paru tok Pak, ya. Modalnya paru-paru aja gitu. Jadi ini tipe-tipe pengemis kalau yang tadi itu ya. Dan ini menjadi sebuah festival yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat panitia yang sudah mengadakan festival film pendek Stop Rokok Ilegal. Salah dikasih tahu filmnya pendek itu. Film pendek itu, Mas ini bisa dilihat dulu film pendek yang jadi nominasi. Saya lihat film pendek nggak ada yang 19 detik gitu kan. Saya tunggu yang 19 detik kok nggak ada gitu kan. Mana gitu kan. Padahal juga tentang rokok loh itu. Ya, film pendek dan tadi Dewan Juri sudah mengatakan, ini hebat nih. Dewan Juri mengatakan, kenapa dia punya ide bikin film pendek? Karena dia pingin menggambarkan sesuatu tanpa melukis sesuatu itu. Mana tadi Dewan Jurinya? Hebat Pak. Melihat misal pengen gambar bebek, tapi nggak harus ngelukis bebek, ya kan? Saya sudah pernah melakukan itu, gampang. Saya pernah gambar toko tanpa harus ngelukis toko. Cukup saya lihat, oh malam kosong gitu kayaknya toko ini. Nah, langsung saya dongkel Pak. jadi langsung saya dongkel. Jadi saya gambar toko tanpa harus ngelukis toko kan. Jadi tapi luar biasa. Dan yang menang, siapa tadi yang menang? Banyak ya yang menang. Alhamdulillah yang menang akan diberi hadiah ya, sudah diberi hadiah. Tapi yang kalah jangan khawatir, juga akan diberi ya. Diberitahu kalau kalah ya. Jadi santai aja, tetap jangan patah semangat, jangan berkecil hati, jangan berkecil hati, tetap suatu saat akan menjadi juara juga untuk hadir di sini ya. Jangan terus berlatih untuk bikin film kreasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Zamannya milenial, zaman sudah berubah ya kan Pak ya. Saya tuh paham sama Pak Bupati apa yang dibicarakan saya, karena saya itu sudah sering tegur sapa dengan Bapak, ya kan? Sudah sering tegur sapa. Tadi saya tegur, Pak, siapa ya kamu ya? Nah, jadi sudah sering tegur sapa ini. Siapa kamu ya? Udah dianggap kayak keluarga gitu. Saya masuk ruangannya gitu, keluar enggak? Keluar. Jadi sudah saking akrabnya lah dengan Bapak, dengan Pak Haryanto juga. Pak Haryanto, Sekda ya? Haryoto Pak ya? Ya begitulah ya. Saya nggak enak kalau nggak nanti salah gitu kan ya Pak. Oh Pak Hartono yang punya toko elektronik terbesar di Pak Hartono, Sekda, pas namanya Pak Hartono. Karena apa? Beliau Sekda kan kesana kemari, namanya Hartono. Hari-harinya menoto di sini dan di sono. Nah, karena namanya pejabat kan Pak ya, menoto sini. Jadi pasangannya dengan Pak Badrut pas sekali dia untuk memimpin yang namanya Pamekasan. Hebat banget, menjadi sentra pasar tradisional terbesar di Asia Tenggara, pasar batik. Ya kan? Kalau Sumatera Utara kan pasar Batak. Nah, ini pasar batik terbesar di, tepuk tangan dong, luar biasa. Karena batik kan sudah menjadi ciri khas bangsa kita loh, batik ya. Orang biasanya kalau yang tadi tampil drama hitam-hitam,
itu biasanya identik paranormal, hitam-hitam. Ada yang putih-putih, itu identik paramedis. Nah kalau yang batik ini lain, ini identik dengan para hadirin sekalian. Jadi para hadirin sekalian yang sudah hadir di sini, ya kan, di acara yang luar biasa, kelihatan banget anak-anak muda mulai bergeser agak, dia mulai bau-bau minyak wangi sampai bau-bau minyak angin bergeser. Lo nggak apa-apa. Nanti saya akan cerita banyak ya mengenai bagaimana milenial kolonial seperti yang disampaikan oleh Bapak Upati. Zaman sudah berubah. Di dunia komedi juga Pak. Zaman dulu orang tampil rombongan Sri Mulat 5, 4, 10 orang. Dulu bergeser zaman Warkop, zaman Bagito mulai 3 orang. Berubah. Komedi juga gitu. Sekarang 1 orang. Ini 2025 dihapus komedi dari panggung kayak. Udah nggak ada. Kan udah nggak ada Pak. Lama-lama kan berkurang Pak ya. Tampil, tapi kita tidak bisa melawan itu, namanya perubahan digital sekarang. Semua sekarang handphone di tangan. Siapa yang semua yang nggak punya handphone? Semua pasti punya handphone karena segala sesuatu sekarang seperti yang disampaikan. Perubahan, kesempatan kita kreatif, orang terkenal nggak harus pergi ke Jakarta, cukup dari daerahnya saja bisa berkreasi hanya lihat handphone. Bangun tidur, apa yang dicari? Pertama, handphone. Handphone pasti, bangun tidur ngecek handphone. Beda sama saya. Saya sebagai seorang ayah, bangun tidur pertama yang saya cari adalah anak saya. Karena handphone saya dibawa anak saya. Jadi mana. Ya karena dibawa anak saya. Tapi mau nggak mau semua sekarang pakai handphone. Bayar aja, bayar ya, bayar. Sekarang cukup nunjukin handphone gini kan, sekarang nggak perlu bawa cash uang tunai, cukup gini, didit gitu, beres kan, cukup pakai didit sudah ada, bisa gitu. Saya sudah melakukan itu sejak lama sebenarnya. Kalau mau beli belanja gitu kan, saya cukup nunjukin handphone gini, Mbak berani berapa Mbak ini Mbak? Ini kalau nggak kejual nggak bisa beli nih Mbak saya Mbak. Sudah pakai handphone, semuanya pakai handphone. Yang simple aja deh, yang simple saja nih ya, bapak-bapak juga mengalami ini seperti ini. Dulu nyimpen foto istri itu di dompet. Pasti bapak-bapak zaman dulu itu kalau nyimpen sesuatu, dompet sisir dulu ya, pasti dompet gitu. Sekarang kan dompet dibawa istri, kalau dulu foto istri di dompet, sekarang dompet dibawa istri kan Pak ya. Saya juga nih nyimpen foto istri di wallpaper. Ya beda zaman dulu. Ini buat menambah semangat kerja juga sih sebenarnya. Kalau saya bawa ini foto istri saya, karena kalau terjadi masalah yang berat di luar, semua akan terasa ringan begitu memandang foto ini. Karena yang terberat ya di sini nih. jadi Pak, ya, iya Pak. Bapak yang ketawa pasti mengalami deh Pak. Ketawa, pegawai ngelembur. Aduh, jam 12 pulang mending ngelembur. mending ngelembur di rumah daripada pulang. Karena tapi sebagai semangat kerja gitu Pak. Oh, dilihat seperti itu. Sampai iya Pak. Dan sekarang gini teman-teman ya. Mempunyai handphone yang di zaman milenial ya teman bapak-bapak semuanya. Handphone yang canggih itu sudah bukan lagi kita menjadi gaya-gayaan, tapi di dia kebutuhan. Anda punya dagang apapun ya, kalau handphonenya bagus, dagangan dicepret bagus, foto video bagus, itu sudah menjadi investasi gitu. Saya juga gitu, istri saya belikan handphone yang canggih Pak. Handphone canggih kan biasanya pakai nguncinya pakai face lock ID gini, yang diliatin wajahnya gini udah kebuka gitu kan ya. Saya belikan itu, saya juga karena saya khawatir. Laki-laki kalau handphone sudah dipegang sama istri itu udah mulai deg-degan Pak. Aduh. Biasanya sih terjadi diskusi kecil Pak, tapi berkepanjangan. Tiba-tiba muncul lagi itu. Udah saya pilihkan yang paling canggih, dibuka hanya dengan wajah.
Lah kok bisa kebuka toh Pak? Malam-malam tuh bisa kebuka. Mungkin saya pas tidur karena satu-satunya saat saya lepas tuh pas tidur. Mungkin ditempelin gini pas saya kebuka. Bingung saya. Saya balas Pak. Pas istri saya tidur, handphone saya deketin Pak. Wah, oh bukan istri saya. Gini ya, gini. Terus saya apa ini? Enggak. Pas istri saya tidur Pak, saya deketin gini. Enggak buka, saya tempelin dekat sekali, enggak buka. Seharian saya mikir kenapa gitu. Akhirnya saya tahu kenapa enggak buka. Karena kalau tidur istri saya enggak pernah pakai make up. Jadi handphonenya enggak ngenali Pak. Handphonenya enggak kenali. Alis belum dipasang, bibir belum dimerah-merahin gitu ya. Oh pantesan gitu ya, nggak kebuka gitu kan. Sejak saat itu saya sekarang kalau tidur pakai make up Pak. Tepuk tangan dong ya. Biar nggak kebuka gitu kan. Nah karena memang beda banget. Terus terang kalau nggak pakai make up istri saya itu istilahnya apa ya, beda gitu ya karena belum pasang itu. Walaupun tetap saya anggap dia itu cantik sendiri gitu ya. Jadi saya larang kumpul sama teman-temannya, kalau udah kumpul jelek, kalau dia cantiknya sendiri. Tapi nggak masalah. Nggih Pak Hartono nggih. Beda dong Pak Hartono, kalau Pak Hartono pasti istrinya mesti cantik lah sampai sekarang. Tapi yang penting inner beauty. Ya, betul, kecantikan dari dalam. Jadi istri saya larang, kamu nggak usah keluar, kamu di dalam aja, kalau keluar kamu jelek ya. Inner beauty, nggak apa. Saya terus terang dulu ya, milih istri memang nggak cantik Pak. Saya sengaja karena menurut saya percuma milih istri yang cantik, nanti kalau tua juga jelek. Jadi mending cari istri yang jelek, kalau tua udah nggak kaget gitu ya. Ya, pernah kan saya Pak aku tak nyalon Pak ya. Nyalon apa bupati? Bukan, nyalon ke salon gitu. Kamu tuh tiap hari. Akhirnya ya udah, akhirnya tiap hari ke salon, tiap hari ke salon. Seminggu 2-3 kali ke salon. Mah, kamu tuh kan pemborosan tuh, Mah. Kenapa? Lah kondisi pandemi gini tiap hari kamu ke salon kan pemborosan. Buat apa gitu? Ya biar aku kelihatan cantik daripada papa dulu ingat tiap hari mabuk, pemborosan. Loh, kamu pikir aku mabuk buat apa? Biar kamu kelihatan cantik. sama. Dan sekarang pandemi Pak, ya sharing aja Pak ya. Terima kasih sudah diundang untuk menghibur di sini. Walaupun sebenarnya justru acara inilah yang menghibur saya Pak. Lama saya nggak dapat hiburan Pak. Itu teman-teman EO juga ngerasain Pak, nggak dapat hiburan ya. Lah ini justru acara ini menghibur saya Pak. Mana Pamekasan berangkat lah. Saya sebenarnya dapat tawaran ke Pamekasan, ini mikir 2 kali saya Pak. Saya pikir nih, ini saya ambil atau saya terima. Saya terima aja deh. Langsung mikir di sini ya. Ini bukan pamer, dulu sebelum pandemi job saya itu jauh-jauh Pak, bisa ke Kalimantan, besoknya langsung bisa ke Sulawesi, besoknya sudah bisa ke Bali gitu, jauh-jauh. Tapi terus terang sejak adanya pandemi, ini job saya ini makin jauh Pak. Ini ada tanggal 6 kan, nanti ada lagi Desember, nanti ada lagi Februari Pak. Tambah jauh Pak. Jadi ini sejak adanya pandemi. Tapi alhamdulillah era digital membantu kita semua menghadapi pandemi. Bayangkan ada pandemi, belum ada era digital. Mau ngapain kamu di rumah? Ya, mau ngapain adik-adik di rumah? Ya, bapak-bapak di rumah. Untung ada ini, ada sekolah online. Terbantu era digital, sekolah online. Walaupun ya repot ya Pak. Kita pelawak komedian suruh jadi guru di rumah. Ya harus membantu, namanya anak ya kan. Kebetulan anak saya perempuan ya kan. Alhamdulillah anak perempuan nggak ngerepotin. Anak perempuan umur 2 tahun sudah nggak minum ASI, anak laki sampai umur 60 kadang nyari-nyari ASI kan.
Aduh, santai-santai lah Pak ya. Oke, ini nanti kira-kira sampai tahajud ya. Pak Kantar, ngajar online, tapi kita bagi, namanya kerjasama sama pasangan, kita bagi. Istri ngajar pelajaran biologi, pelajaran matematika, pelajaran kimia, istri, pelajaran bahasa Inggris, istri. Saya ngajar pelajaran kosong, ya. Jadi pas pelajaran kosong saya ngajar. Loh, itu lebih susah loh, nggak ada kurikulumnya. Kalau nggak ada kisi-kisinya, pelajaran. Dan ini sepintar apapun bapak-bapak, adik-adik semua, pelajaran yang paling disukai waktu sekolah itu pelajaran kosong. Bener? Bener, kayak ini terbawa sampai sekarang. Yang saya omongkan dari tadi kan kosong semua kan, nggak ada isinya. Tapi ya disukai oleh bapak-bapak ya. Ya kan? Online, Pak, online beliin handphone, ya beliin handphone demi kebutuhan anak buat online. Tapi yang ngerepotin, Pak sinyalnya hilang, benerin ngeset, udah. Pak gambarnya hilang, mari ngeset. Pak tulisannya hilang, kita yang repot. Tak lihat, wah alhamdulillah sudah aman, dah pinter. Tak lihat, anak saya yang hilang. Jadi anak saya, lo malah bahaya ya anak saya yang hilang, ya kan? Istri juga membantu suami di kala pandemi jualan online. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin kemarin marak semua jual, Pak, aku kan pinter dagang masak-masak gitu. Oh ya, tak bantu ya. Ya kebetulan istri saya kan pinter nyari duit ya Pak ya. Jadi disimpan di mana aja ketahuan ya. jadi saya nyimpen di mana aja ketahuan. Bantu, ya wis besok ya, mulai besok. Oh ya mulai besok ya. Hari pertama alhamdulillah laku. Alhamdulillah laku. Hari berikutnya sudah nggak bisa jualan lagi karena barang pertama yang laku ya handphonenya tadi. Aduh mama, loh untungnya besar Pak, ya untungnya besar terus kami kan nggak bisa jualan lagi kan, gimana sih? Handphone di era digital ya, yang namanya transformasi ya digital. Saya tampil di sini pun karena digital dan transformasi. Jadi begitu antara manajemen dan panitia digitnya cocok, nah saya langsung tampil ya di digital, semuanya digit yang dihitung. Dan transformasi, begitu ditransfer saya langsung bilang terima kasih. Cocok. Semuanya memang serba digital dan transformasi. Adik-adik juga harus siap menghadapi era ini ya. Grup WhatsApp. Beruntung kita bisa bertemu teman yang jauh, bisa bertemu keluarga yang jauh, teman SD dengan grup WhatsApp. Berapa grup WhatsApp yang bapak-bapak, adik-adik punyai? Banyak ya. Ada grup WhatsApp teman SD, ada grup WhatsApp teman SMP, ada grup WhatsApp teman SMA, ada grup WhatsApp teman SMA yang juga teman SD, ada grup WhatsApp teman SD yang juga teman SMP, kemudian grup kuliah, grup RT, RW, kelurahan. Belum kalau bapak-bapak ada forum Forkopinda, forum komunikasi pimpinan daerah yang nggak dipindah-pindah ya. Forkopin berapa banyak gitu kan, macem-macem. Saya juga gitu punya banyak, tapi saya tahu, oh ini anggotanya umur segini, saya tahu. Oh ini pesertanya umur segini, saya tahu. Dari apa? Yang di share, yang di obrolannya. Kalau yang teman-teman adik-adik milenial paling yang di share tuh link-link YouTube ya kan, link-link YouTube penampilan musik, ya, link-link kemudian voucher belanja online. Adik-adik semua itu yang di share kan, yang di share, di posting di grup WhatsApp itu. Nah kalau yang udah bapak-bapak ini beda, biasanya yang di-share. Yang di-share biasanya manfaat buah mengkudu untuk Ayo Pak Hartono pernah nge-share apa? Hindari kaldu sumsum. Itu buah mengkudu ya kan, tapi memang mengkudu itu hebat. Mengkudu itu obat segala obat. Mengkudu jantung kudu dioperasi ya, liver kudu diobati ya, mengkudu ya kan, di share itu gitu. Dari
obrolan pertama datang aja tadi saya tahu ini yang diobrolin. Kalau adik-adik teman-teman, weh gimana nilaimu berapa? Kalau bilang, anakmu berapa? Rumahmu berapa? Kalau ketemu, nah yang bapak-bapak gitu, Pak Hartono tadi saya dengar udah beda. Kolesterol berapa sekarang? Asam urat berapa? Asam urat wonten Bapak? Mboten toh, sehat kan? Alhamdulillah asam urat. Kalau asam urat sebenarnya gampang Pak. Belinjo itu bagus untuk asam urat. Loh, bagus Pak. Dulu bisa turun itu belinjo. Dulu saya asam urat di sini. Saya makan belinjo turun langsung, turun sampai kaki sini. Utuh. Bisa dicoba Pak, monggo. Ya. Adik-adik yang di sini nih ya, yang teman-teman muda nih ketemu ini sudah pernah nyoba kaldu sumsum mali yang di situ, udah pernah nyoba sate kambing yang di situ, udah pernah nyoba gulai kambing yang di situ, udah. Yang agak di sini tuh beda. Kalau ketemu sudah pernah nyoba alternatif yang di sudah pernah nyoba alternatif yang di Bangkalan, sudah pernah nyoba alternatif di Sumenep gitu. Ngobrolnya gitu beda. Cuman semua pasti mengalami. Yang penting kita sehat. Apalah artinya uang kalau nggak pegang, ya. Ya kan? Ya kan? Ya Pak ya. Beda duduk Pak ya. Aduh, apalah artinya uang kalau nggak pegang, ya itu karena repotnya seperti itu ya. Nah, adik-adik, teman-teman yang ada di sini, ada yang masih jomblo nih, ini adik-adik kayaknya masih muda-muda nih. Ada yang masih jomblo? Banyak ya. Tenang, saya doakan setelah acara ini akan nemu jodoh, ya. Tapi namanya nemu, tolong dikembalikan pada yang punya. Karena nemu nggak bawa sendiri ya. Jadi tuh tangan. Aduh, contohlah bapak-bapak di sini, panutan kita. Ini yang hadir di sini orang-orang penting. Jadi untung ngundang saya. Jadi dari kumpulan orang penting ada satu yang nggak penting. Nah ini jadi di sini. Contoh keluar cara nyari pacar nggak usah yang cantik, nggak usah yang anu percuma, cari yang dewasa. Adik-adik saya kasih tahu ya, pesan buat adik-adik milenial. Yang sini kan sudah ada kolonial, yang sini milenial ya. Cari yang dewasa. Bagaimana caranya? Gampang. Tanya ke Pak Tawam, ke Pak Badrut, ke Badrut, ke Pak Badrut, tanya. Beliau sarjana psikologi, jadi tahu. Tapi ada yang lebih mujarab. Untuk kita tahu orang ini sudah dewasa atau belum. Mungkin Pak Badrut bisa meniru teori saya ini, karena nggak diajarkan waktu kuliah psikologi ini Pak. Kita cukup melihat, kita tahu orang ini dewasa atau enggak. Gampang, ikuti aja. Begitu masuk tukang pangkas rambut, dia bayar 20.000, nah dewasa. Karena sudah jelas, dewasa 20.000, anak-anak 10.000. Ya, tukang pangkas rambut itu paling pinter menilai orang tanpa ngetes apa-apa. Dewasa 20.000 Mas. Mungkin Pak Badrut bisa. Ini nggak diajarkan di Unmu Pak ya. Jadi untuk menilai nggak usah. Yang penting gini loh dulu neng, biar bahagia ya. Kalau bapak-bapak sudah pengalaman, ya. Cari istri yang ada 4, cari istri yang soleha, yang taat beragama, cari istri yang cantik, cari istri yang sayang sama suami. Yang keempat nih yang paling penting, usahakan ketiga-tiganya tadi jangan saling kenal. Nah itu itu enak nanti ya adik-adik. Tapi ini waktu sudah sampai nanti terus ya. Lanjut. Takutnya sampai subuh nanti ini di sini. Nggak apa-apa. Aman ya. Nggak apa-apa. Karena kan takut ganggu ada azan ya. Azan subuh, saya ada cerita azan tuh gini nih. Ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita bagaimana kita menjaga kerukunan, jangan sampai kena hoax dan lain sebagainya ya. Ada di daerah saya, itu ada orang azan jam 10 pagi.
Dengar berita itu hoax, langsung satu kampung datang ke situ. Azan jam 10 pagi, datang musolanya, turun. Azan jam 10 pagi, aliran apa itu? Yang azan turun Pak, langsung ngomong, kalian ini yang aliran apa? Saya azan subuh, nggak ada yang datang sama sekali. Sekarang saya azan jam 10 malah datang semua. Kalian aliran apa? Jadi intinya kita ini jangan selalu menyalahkan orang, tapi introspeksi terhadap diri sendiri ya. Tepuk tangan buat kita semua di sini ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada malam hari ini. Semoga ada yang kurang ya, karena kalau kurang kan nambah lagi ya, enak kan, kalau kurang kan pasti nambah lagi ya. Tapi sekali lagi pesan saya, tangannya dong ke atas, semuanya mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, biar di foto dulu yang bagus. Oke, ya tahan, biar bagus, tahan, ya tahan. Kita bersama-sama, stop rokok ilegal. Oke ya. Kurang lebihnya tak ada Gading yang tak retak, jadi saya mohon maaf atas kertakan keluarga Gading dan enggak ya, salah Pak ya, enggak ya, mohon maaf atas keluarga. Sebenarnya materi saya panjang, masih banyak lagi materi saya yang mau saya sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, karena setelah ini saya harus nggak ngapa-ngapain, jadi enggak, bener Pak, tapi senang sekali bisa hadir di Kabupaten Pamekasan ini. Ini saya pertama kali tampil di pendopo ini, pertama kali saya di Pamekasan, tampil pertama kali. Semoga bisa jadi tradisi ya. Enggak, mohon maaf Pak Bupati, mohon maaf. Jangan dimasukkan hati, tolong dimasukkan agenda saja. Karena dimasukkan hati bisa lupa, yang penting dimasukkan agenda. Bisa hadir sini menghibur bapak-bapak ibu semuanya. Saya doakan semua dalam keadaan sehat selalu, dan anak-anak hadapilah yang adik-adik, teman-teman adik-adik, hadapilah yang namanya perubahan menuju era digital ini dengan kreativitas ya, tapi tetap jangan lupakan yang namanya iman. Tepuk tangan buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.